Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala al-Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Masyiral muslimin, Bapak Ibu, Puan Tuan dimanapun berada, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena kita pada malam hari ini bersua dalam keadaan sehat walafiat. Terutama lagi kesyukuran kita tanpa terasa kita sudah masuk bulan Sya'ban lagi. Malam kemarin kita sudah masuk malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Dan karenanya di mana-mana banyak melakukan peringatan nisfu Sya'ban. Peringatan nisfu Sya'ban ini sama-sama dilakukan di kalangan Sunni ataupun Syiah, kalangan pengikut Ahlus Sunnah ataupun pengikut Ahlul Bait Nabi. Kenapa? Karena nisfu Sya'ban ini diyakini atau diketahui memiliki banyak fadilah dan keuntungan. Terutama mungkin yang jarang diketahui sebagian orang adalah bahwa pada pertengahan Sya'ban inilah kelahiran pemimpin umat manusia terakhir yang di mana-mana di Islam dipanggil dengan kata Imam Mahdi. Bedanya ialah kalau di Sunni Imam Mahdi itu belum lahir, kalau di Ahlul Bait di Syiah sudah lahir dan lahirnya tanggal 15 Sya'ban atau pertengahan Sya'ban. Oleh sebab itulah peringatan nisfu Sya'ban di kalangan Ahlus Sunnah dan Ahlul Bait ada sedikit perbedaannya. Perbedaannya adalah bahwa kalau di Ahlul Bait atau di Syiah ditambahkan dengan sekaligus peringatan kelahiran Imam Zaman yang akan nanti datang di akhir zaman untuk menegakkan keadilan, melaksanakan apa yang Tuhan telah titahkan di awal penciptaan manusia, yaitu adanya khalifah yang akan melaksanakan syariat-syariat Tuhan ataukah aturan Tuhan di seluruh permukaan buminya Tuhan ini. Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita tadaburnya bukan seperti biasa, yaitu membaca Al-Quran, dan harusnya malam ini kita masuk pada surat baru, yaitu surat surat An-Nisa, surat yang keempat. Karena malam ini adalah kita gunakan untuk juga mengambil barokah, mengambil kesempatan untuk membincang soal nisfu Sya'ban, terutama kaitannya dengan Mahdawiyat. Jadi yang namanya Mahdawiyat itu adalah mereka atau adanya kepercayaan bahwa Imam Mahdi pasti akan datang. Jadi kepercayaan dan keyakinan bahwa Imam Mahdi akan datang itu sudah Mahdawiyat. Jadi penantian yang tak pernah bosan, yang tak pernah lelah untuk menanti kedatangan pemimpin terakhir, Khalifah Allah yang terakhir, Imam Mahdi Al-Muntazar Ajalallahu Farajah Syarif. Kita menanti dengan sungguh-sungguh, maka disebutlah dengan Mahdawiyat. Ya, Mahdawiyat itu menanti kedatangan Imam Mahdi untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugas kenabian Nabi Muhammad kita yang merupakan juga kelanjutan daripada tugas-tugas nabi-nabi sebelumnya. Dalam bahasa lain, di dalam filsafat ada namanya eskatologi. Jadi sejarah itu akan ada ujungnya, karena kan manusia punya awal, ya punya akhir juga di muka bumi ini. Jadi kehadiran kita di muka bumi ini diyakini sudah menjadi teori bahwa kita tidak awal di muka bumi ini. Sebelum kita di muka bumi ini, sudah ada makhluk lain, sudah ada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, sudah ada kehidupan. Terus kemudian kita datang, jadi sudah ada kehidupan sebelum kita datang. Dan nanti di akhir kehidupan kita akan seperti apa? Nah, di dalam Al-Quran atau ke dalam Islam itu dijelaskan dengan jelas, diterangkan dengan jelas.
Nah, ketika diterangkan dengan jelas akhir daripada perjalanan manusia atau sejarah manusia, kita sebut dengan eskatologi sejarah. Maka pada kesempatan kali ini kita membincang atau membahas masalah Mahdawiyat kaitannya dengan eskatologi sejarah umat manusia. Tapi karena setelah Uni Soviet dulu runtuh, ada seorang ilmuwan namanya Fukuyama, Francis Fukuyama, mengatakan bahwa dengan runtuhnya Uni Soviet, runtuhnya Partai Komunis ataukah komunisme, sosialisme, maka otomatis akhir sejarah adalah kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Jadi kapitalisme dan demokrasi liberal bagi Fukuyama. Mereka atau beliau menulis buku yang namanya The End of History, akhir daripada sejarah. Makanya pada pertemuan kali ini kita juga akan mengkaitkan pembahasan kita dengan apa yang dikatakan oleh Francis Fukuyama tersebut. Mari kita masuk ke screen untuk membahas materi yang telah kita persiapkan kaitannya dengan ini. Bapak Ibu sekalian yang mencatat, silakan mencatat karena ini banyak berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman juga, untuk menunjukkan bahwa bagi Islam yang namanya sejarah itu akhirnya bersifat deterministik. Artinya sudah ditentukan akhirnya. Bahwa dalam perjalanan sejarah ini kita bisa mengambil posisi kiri kanan, tetapi ujungnya itu adalah bersifat deterministik, yaitu bahwa akhirnya adalah akan muncul seorang khalifah yang akan menegakkan keadilan di muka bumi ini, sebagaimana sebelumnya sebagian manusia dalam tanda petik yang buruk, yang durjana, menegakkan kezaliman. Seperti yang kita saksikan sekarang. Mari kita masuk ke screen. Jadi ini adalah tema kita atau pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi judulnya Mahdawiyat, eskatologi sejarah menuju the end of history. Jadi ini bahwa memang ada akhir sejarah, saya kira iya. Karena kan manusia akan binasa ya. Paling tidak ahli fisika, astrofisika mengatakan bahwa bumi ini kan akan binasa, akan hancur. Kan berarti sejarah ada akhirnya. Makanya karena sejarah ada akhirnya, ada the end of history-nya. Nah, tinggal the end of history ini siapa? Ya, ajaran siapa? Ideologi siapa yang akan naik? Kapitalisme kah? Komunisme kah? Atau siapa? Kalau di agama Hindu kah, Buddha kah, Nasrani kah, atau Islam kah? Yang jelas saya kira sudah menjadi semacam aksioma, sudah menjadi semacam kepastian yang tidak bisa kita pertanyakan bahwa sejarah akan ada akhirnya. Seperti mana kita manusia kan ada akhirnya, setiap kita ada akhirnya. Ya. Jadi the end of history pasti ada. Nah, makanya dalam pandangan Mahdawiyat sebetulnya ada eskatologi sejarah menuju kepada akhir daripada sejarah ini, the end of history ini. Ya. Mari kita mulai pembahasannya. Ini kita mulai dari peristiwa runtuhnya Uni Soviet. Jadi kalau Bapak Ibu sudah lahir pada tahun 91, berarti pasti sudah menjadi saksi, menyaksikan runtuhnya sebuah negara besar, ya. sebuah kekuasaan besar. Yang namanya Uni Soviet itu adalah semacam wilayah yang sangat besar. Jadi ada Rusia, ada Ukraina, ada Belarusia, kemudian membuat satu persekutuan dan mengajak yang lain. Akhirnya kemudian lahirnya namanya Uni Soviet. Ya, dalam bahasa Inggris biasanya dengan USSR, ya, USSR. Itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini bertahan sampai kurang lebih 79 tahun. Karena berdirinya itu tahun 1917. 1917, 1991, ya sekitar segitulah. Jadi berdiri tahun 1917 setelah revolusi Bolshevik, lalu kemudian runtuh pada tanggal 26 Desember 1991. Dan bukan karena diperangi, bukan juga karena dijatuhi bom nuklir atom, tetapi runtuh dari dalam karena keropos, karena ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang begitu cepat.
Nah, sehingga dinyatakanlah pada tanggal 26 Desember 1991 Uni Soviet dinyatakan bubar. Dan pada saat ini juga dinyatakan berhenti atau selesailah namanya Perang Dingin. Perang Dingin itu Cold War. Perang Dingin pada saat itu. Pada saat itu kan ada nama Perang Dingin antara Barat dan Timur. Barat dipimpin Amerika, Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Kenapa disebut dengan Perang Dingin? Karena tidak perang langsung, tapi perang urat saraf dan menggunakan proksi-proksinya masing-masing. Ya. Seperti contohnya Perang Vietnam itu proksi. Perang di Afghanistan itu adalah proksi. Ya, itu terjadi. Lalu kemudian menguras tenaga keduanya sampai pada akhirnya yang paling bawa belur adalah Uni Soviet, dan kemudian pada tanggal 26 Desember dinyatakan runtuh negara-negara bagian yang bentuknya atau negara-negara yang bentuk federasi yang bentuknya kemudian berdiri sendiri. Seperti sekarang Ukraina. Ukraina tadinya bagian dari Uni Soviet, Belarusia, Ceko dan Slovakia itu bagian, Georgia itu adalah bagian daripada Kazakhstan, dan banyak lagi yang lain. Azerbaijan kalau tidak salah juga bagian daripadanya. Jadi banyak bagian daripada Soviet kemudian runtuh menjadi bagian negara-negara merdeka kembali. Nah, setelah runtuhnya Uni Soviet pada tanggal 26 Desember 1991, lalu kemudian lahirlah buku ini. Ya. Jadi ini buku ini lahir tidak jauh setelah ini. Ya. Lahirlah buku ini yaitu The End of History yang kita bicarakan tadi. Bentuk panjangnya The End of History and the Last Man. Saya diartikan bahwa akhir sejarah dan manusia terakhir. Ya. Ditulis oleh seorang ilmuwan Amerika, Francis Fukuyama. Begitu terkenalnya bukunya sampai menjadi bestseller ini di atas ini. The New York Times bestseller ini. Kemudian di atas ini disebutkan dengan winner of the Los Angeles Times Book Prize. Jadi dia menjadi pemenang ya, hadiah buku terbaik ya, di ini. Francis Fukuyama ini orangnya dia. Ya. Nah, dia ada Jepangnya karena namanya saja Fukuyama, tapi warga negara Amerika. Nama aslinya Yoshihiro Francis Fukuyama. Ya, lahir tanggal 27 Oktober 1952. Sekarang umurnya 71 tahun. Berarti pada tahun ini umurnya masih 40 tahun. Ya. Masih 40 tahun ya, 52 ke 71, 52 ke 91. Ya, kurang lebih 39 tahun ya. Ya. Jadi kurang lebih 40 tahun lah, 39 tahun. Ya. Ini waktu terjadi, ditulis buku ini. Jadi masih sangat muda waktu itu. Dan kemudian menjadi sangat terkenal. Ya. Dan kita tahu bahwa beliau ini bukan ilmuwan sembarangan. Ya, lihatlah di sini di bawah. Ya. Ini adalah tempat mengajarnya, Universitas George Mason, Universitas John Hopkins, Universitas Stanford University. Ini semua tempat mengajarnya dia. Ya. Beliau sendiri aslinya adalah Illinois. Ya. Nah, kita lihat di sini misalnya di antara pendapatnya pada saat itu kita ambilkan reviewnya dari Wikipedia nih. Ya. Katakan bahwa Yoshihiro Francis Fukuyama adalah ilmuwan politik, ekonom politik. Jadi dia ahli ilmu politik, ahli ekonomi juga, dan penulis Amerika Serikat. Penulis terkenal Amerika Serikat. Fukuyama dikenal karena bukunya. Jadi buku yang paling terkenal ini. The End of History and the Last Man. Ini terbit 1992. Jadi tidak lama setelah ini. Ini kan sudah akhir 91 nih. Jadi kita artikan hampir bersamaan. Ya. Seakan-akan buku ini sudah dipersiapkan melihat gejolak yang terjadi di Uni Soviet pada saat itu. Jadi begitu runtuhnya Soviet seakan-akan diterbitkan. Karena ini kan 92. Yang berpendapat bahwa penyebaran, perhatikan kata-katanya, yang berpendapat melalui buku ini bahwa penyebaran demokrasi liberal dan kapitalisme pasar bebas, ya. Free market capitalism. Ya. Jadi penyebaran demokrasi liberal dan kapitalisme pasar bebas Barat. Kata-katanya sini Barat. Ya. Jadi dia menekankan pada Barat di sini. Ya. Maksudnya versi Barat. Ya. Kapitalisme pasar bebas Barat beserta gaya hidupnya ke seluruh dunia
dapat menandakan titik akhir evolusi sosial budaya umat manusia dan menjadi bentuk terakhir dari pemerintahan manusia. Kata-katanya Bapak Ibu sekalian. Saya sengaja mengambilkan dari Wikipedia bahwa ini bukan dari saya. Ini kita kutip dari Wikipedia saja ini. Jadi dalam buku ini dia mengatakan bahwa penyebaran demokrasi liberal dan kapitalisme pasar bebas Barat beserta gaya hidupnya ke seluruh dunia dapat menandakan titik akhir evolusi sosial budaya umat manusia dan menjadi bentuk terakhir dari pemerintahan manusia. Ingat, kata-katanya bentuk terakhir dari pemerintahan manusia. Yakin sekali kalau pemerintahan terakhir adalah bentuknya demokrasi liberal dan kapitalisme pasar bebas. Dan kita tahu, mungkin Bapak Ibu masih ingat, sejak setelah itu, maka kemudian menggeloralah ke seluruh dunia apa yang disebut dengan globalisasi. The globalization. Ya. Jadi menggeloralah ke seluruh penjuru dunia tentang globalisasi. Dia akan diadakan pasar bebas. Maka WTO, WTO, yang disebut dengan World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia, membuat pertemuan-pertemuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan dari semua bangsa-bangsa di dunia. Supaya arus barang dan jasa itu bebas ke seluruh dunia. Tidak boleh ada barriers, tidak boleh ada hambatan. Tidak boleh ada pajak masuk, kira-kira gitu. Sehingga kemudian barang-barang Amerika dan Eropa bisa ke seluruh dunia. Sebagaimana menurut mereka barang-barang dari negara kecil bisa ke Eropa. Tapi begitu WTO diberlakukan, WTO itu adalah World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia, lalu kemudian Cina masuk di dalamnya dan masuk barang-barang Cina menyerbu pasar-pasar Amerika dan Eropa, lalu kemudian pasar-pasar Amerika dan Eropa menjadi ciut dan runtuh. Ya, akhirnya apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba Amerika sendiri yang mensponsori barriers, apa itu hambatan-hambatan. Yang tadinya dia mensponsori menghilangkan hambatan, sekarang dia menerapkan pajak yang sangat tinggi kepada produk-produk Cina yang masuk ke Amerika, terutama pada zamannya Donald Trump. Ya. Itu dari sisi pasar bebas. Kesimpulannya, pasar Amerika, market barang-barang Amerika, baik otomotif ataupun ataupun manufaktur dan sebagainya, kemudian tidak bisa bersaing dengan barang-barang Cina. Akhirnya mereka justru menutup pasarnya. Iya, kalah sama Cina. Sekarang kita tahu Cina menjadi negara produsen otomotif listrik terbesar di dunia sekarang. EV, ya. Jadi dia adalah merupakan penghasil mobil atau kereta listrik terbesar di dunia sekarang, Cina. Ya. Dan bukan hanya itu, yang lain, handphone juga dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya kemudian dari sisi pasar kalah. Kemudian dari sisi yang lain, dari sisi pemerintahan, tahun 91. Tahun 2001 atau 2003, tiba-tiba Amerika masuk ke Irak. Masuk ke Irak, mengambil alih pemerintahan Irak secara paksa dengan tuduhan yang tidak berdasar. Lalu masuk ke Afghanistan pada tahun 2003 kalau tidak salah. 2001 masuk ke Irak, 2003 masuk ke Afghanistan. Nanti dicek kebenarannya. Akhirnya kemudian Fukuyama yang tadinya bersemangat tiba-tiba melempem. Dia bahkan berkata ini salah, kamu gitu. Akhirnya dia merevisi pendapat-pendapatnya. Ternyata Amerika tidak berperilaku demokratis, justru berperilaku otoriter dan diktator. Memaksakan kehendaknya untuk masuk sebuah negara dan memaksakan kehendaknya di negara itu, seperti yang dilakukan di Irak, itu juga dilakukan di Afghanistan, dan tidak lama kemudian itu yang terjadi di Libya, lalu kemudian terjadi di Suriah. Nah, itu yang buat dia kecewa berat. Ya, padahal dia sudah yakin tadinya bahwa demokrasi liberal dan kapitalisme pasar bebas Barat beserta gaya hidupnya ke seluruhnya dapat menandakan titik akhir revolusi sosial budaya manusia dan menjadi bentuk terakhir dari pemerintahan manusia. Namun demikian, buku selanjutnya dia akhirnya kemudian membuat buku baru yang berjudul Trust. Ya, terkenal ini buku juga, Trust. Social Virtues and Creation of Property. Ya. Nilai-nilai sosial
dan keutamaan sosial dan kemudian penciptaan kesejahteraan. Ini tahun 1995 terbitnya. Jadi kira-kira baru berselang 3 tahun. Menyesuaikan posisi awalnya, artinya menyesuaikan pendekatannya, posisi awalnya, dan mengakui bahwa kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari ekonomi. Fukuyama juga memiliki hubungan dengan gerakan neokonservatisme, sudah neokon, itu sendiri sudah menjauhkan diri dari gerakan tersebut. Ya. Jadi artinya kalau kita baca lebih jauh, Fukuyama termasuk kecewa dengan apa yang dilakukan Amerika, negaranya sendiri, yang harusnya demokrasi dikembangkan secara demokrasi, tapi kemudian dipaksakan dengan militer, dan itu tidak demokratis namanya. Ya, tentara masuk ke Irak, tentara masuk ke Libya, tentara masuk ke itu adalah pendudukan seperti itu adalah penindasan. Ya, tidak bisa dikatakan demokrasi. Nah, jadi kesimpulannya kecewa. Nah, kalau begitu hipotesis pertamanya gagal ya, tidak benar ini. Nah, ketika tidak benar ini, kita timbul pertanyaan, ya. Nah, timbul pertanyaan ini, lalu bagaimana the end of history versi Islam? Nah, ya. Jadi lalu bagaimana the end of history versi Islam? Nah, ini kita pertanyakan. Kalau tadi gagasannya Fukuyama sudah batal, gagal ya, baru beberapa tahun sudah tidak terbukti benar, ya pemerintahan demokrasi ternyata, kita lihat Cina bukan demokrasi ya, tapi dia bisa maju. Cina itu adalah pemerintahannya berbentuk partai tunggal, ya, single party namanya, yaitu Partai Komunis Cina (PKC). Ya, dan itu adalah ideologinya komunisme, tapi bisa maju luar biasa. Negara seperti Iran, bagi Amerika dan sekutu baratnya, Iran juga dianggap bukan demokrasi. Ya, karena di atas ada pemimpin tertinggi yang tidak bisa diganti sampai seumur hidup. Ya. Demokrasi hanya pada trias politika saja. Jadi bagi mereka juga tidak demokratis. Tapi faktanya semakin kuat sampai sekarang. Bahkan Amerika dan Eropa kesulitan menghadapinya. Nah, begitu ya terjadi misalnya di Rusia. Walaupun Rusia misalnya melakukan demokrasi, pemilihan umum, dan pemimpin tertingginya adalah presiden, tapi kita lihat bahwa Putin juga sudah berkali-kali jadi presiden. Tidak ada batasnya juga. Sebentar lagi akan jadi presiden lagi. Ya. Jadi kesimpulannya adalah hipotesis Fukuyama tadi batal ataukah tidak benar, tertolak berdasarkan fakta yang ada. Nah, kalau begitu, bahwa pemerintahan akhir zaman itu adalah kapitalisme dengan pasar bebasnya, ataukah demokrasi liberal dengan gaya hidup baratnya tadi, lalu itu gagal. Lalu kalau begitu, yang mana yang menjadi pemerintahan terakhir? Yang mana yang menjadi pemerintahan the end of history itu? Nah, inilah yang kita bicarakan versi Islamnya. Ya, jemaah sekali, jadi kita melihat versi Islamnya. Mari kita lihat. Ya. Ini kita mulai dari surat An-Naml. Surat 27 ayat 62. Ayat ini terkenal ya, di kalangan masyarakat Islam, terutama para pengikut keluarga Nabi. Ini terkenal biasanya ini. Ya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul muttarra iza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi ailahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Biasanya doa ini di masyarakat pengikut Ahlul Bait biasanya dibatasi pada bacaan-bacaan kalau ada masalah dibaca. Kalau kita membaca ayat ini hanya sebagai bacaan menghilangkan masalah-masalah pribadi kita, ya pengetahuan kita juga tidak melampaui pengetahuan pribadi kita, ya melampaui kebutuhan pribadi kita, karena hanya dibaca untuk misalnya pengobatan kah atau ada kepentingan tertentu kan. Padahal ayat ini menyangkut masalah eskatologi. Ya. Dari mana kita lihat? Nah, sebelum kita lihat secara keseluruhan, kita dulu catat di sini. Lihat ini yang kita lingkari. Khalifah di muka bumi. Ya. Jadi Allah menciptakan kita itu dari awal tujuannya menjadi khalifah di muka bumi. Khulafa di sini bentuk jamak, bentuk tunggalnya khalifatun. Ini adalah bentuk jamak, khulafa. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa seluruh manusia itu diciptakan Tuhan bertujuan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Per orang, setiap orang.
Karena ini bentuk jamak. Ya. Mari kita lihat terjemahnya secara keseluruhan. Jika kalian berada dalam kesulitan, ya, kesulitan apa itu? Terutama kesulitan pemerintahan akhir zaman, pemerintahan negara-negara di dunia. Terlalu rendah kalau kesulitan ini hanya direduksi menjadi kesulitan pribadi, bisul yang tidak sembuh-sembuh, ya. Apa namanya tuh, flek-flek hitam yang selalu muncul di wajah, ya. Kemudian belum mampu beli ini. Terlalu merendahkan ayat ini, Pak sekalian. Bahwa memang diarahkan ke sana, iya, tetapi ini ayat lebih jauh maksudnya. Allah menjelaskan kalau kalian manusia terjebak dalam sistem pemerintahan dunia atau filsafat politik yang bersifat otoritarian, diktatoristik, tiranik, dan berbagai macam distorsi-distorsi pemerintahan, lalu siapa yang bisa menghilangkan itu? Kira-kira begitu. Seperti dalam bentuk, sekarang kita lihat dulu PBB. PBB memang ada, PBB tempat bersidang, tetapi dikuasai oleh pemegang veto. Ya. Kan itu artinya sangat diktator. Namanya itu kita sebut dengan diktator atau tirani minoritas. Cuma 5 negara bisa mengalahkan ratusan negara yang lain dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Karena kalau demokrasi itu kan one man one vote, ya, one state atau one country one vote. Tetapi ini tidak. Ya, suara negara-negara ratusan itu tiba-tiba tidak ada gunanya kalau diveto oleh satu negara. Ya. Jadi kan sangat tidak demokratis. Ya, belum lagi dengan kalau ada negara yang tidak setuju dengan kehendak mereka, tidak memberikan sumber daya alam untuk dikelola oleh mereka, ya pemerintahannya bisa diruntuhkan. Kalau tidak, mereka bisa diserang dengan militer masuk. Seperti yang terjadi di Irak, Afghanistan, Vietnam, dan banyak lagi yang lain. Suriah terakhir. Sebelumnya adalah Libya, Gaddafi, dan banyak lagi negara-negara lain di dunia. Ya. Nah, Allah bertanya, amma yujibul mutarra idza da'ahu. Siapakah yang bisa mengijabah, menghilangkan kesulitan, masalah, muskilah, distorsi-distorsi pemerintahan. Idza da'ahu, ketika kita semuanya berharap untuk adanya pemerintahan yang adil, yang berkeadilan, bukan tingkat negara saya, tapi tingkat seluruh dunia. Karena kita tahu dunia sekarang kan diatur oleh hanya segelintir kecil negara. Coba lihat sekarang Houthi di Timur Tengah, dikerubutin. Satu organisasi yang bernama Ansarullah Houthi dikerubutin. Kalau Bapak baca berita hari ini, kapal-kapal Jerman masuk ke Houthi, ke Laut Merah untuk memerangi Houthi. Jadi sudah berapa negara besar di sana datang, coba. Sementara pada saat yang sama Israel bebas membunuh orang Gaza dan negara-negara ini tidak berbuat apa-apa. Kan ini adalah mempertontonkan tirani dan sekaligus otoritarianisme yang sangat belak-belakan. Ya. Pertanyaannya kata Tuhan, siapa yang bisa mengijabah kesulitan itu? Ketika kita meminta kepadanya, berharap kepadanya. Wa yakshifu su', dan bisa mengangkat keburukan itu. Siapa yang bisa mengangkat keburukan itu? Yakshifu su'. Siapa yang bisa mengangkat dampak-dampak negatifnya, efek-efek negatifnya? Seperti misalnya penguasaan sumber daya, ya. Penguasaan tambang-tambang emas, tambang minyak, tambang litium dan sebagainya. Siapa yang bisa menyelesaikan itu? Ketika negara tidak mampu melawan arogansi negara-negara besar itu. Dan itu adalah membuat negara yang diambil anunya tidak begitu menikmati harta kekayaan negaranya. Ya. Mereka tetap miskin. Seperti kita tahu, kalau kita pergi ke Irak sekarang, justru waktu zamannya Saddam Hussein dulu lebih makmur secara ekonomi. Tetapi setelah Amerika masuk pada tahun 2003 tadi, dan seluruh kekayaan sumur-sumur minyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan Amerika, kita lihat Irak sekarang menjadi miskin. Padahal dia adalah penghasil minyak terbesar kedua setelah Saudi. Tapi dia miskin. Pertanyaan, kemana itu hasil minyaknya? Di Amerika. Dan hebatnya lagi, setelah Amerika, aslinya mengaku dia beli, tetapi dipegang uangnya sama Amerika. Tergantung Amerika mau kasih atau tidak. Ya, itu sebabnya pemerintah Irak tersandra oleh uang minyak yang dipegang oleh Amerika. Hal yang sama terjadi dengan Saudi, dengan Aramco-nya.
Tuhan mengatakan, amma yujibul mutarra iza da'ahu wa yakshifus su'ah. Padahal Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Jadi kita artikan, sementara Allah menjadikan kalian semuanya manusia dimanapun hidupnya, apapun warna kulitnya, bagaimanapun bentuk rambutnya, itu adalah khalifah di muka bumi, sama semuanya. Orang kulit hitam, kulit coklat, kulit kuning, kulit putih, sama di mata Tuhan. Semuanya diciptakan dengan eskatologi sejarah yang sama, yaitu khulafa al-ard, sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Tuhan bertanya seperti ini supaya kita mengatakan bahwa ini hanya bisa terjadi apabila kita kembali berharap kepada Tuhan dengan rencana Tuhan, mengikuti agenda dan rencana Tuhan. Makanya ditanyakan, ailahun ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah? Apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Maksudnya, apakah ada yang bisa menyaingi Tuhan? Ketika mengatakan tidak ada, ya harusnya kita tidak perlu bergantung kepada yang lain. Karena kebergantungan kita kepada negara-negara besar justru sama dengan menyerahkan leher kita untuk dipenggal oleh mereka ketika mereka tidak suka kepada kita. Kita sudah sampaikan teori stick and carrot. Ya. Kelihatannya kita dikasih makanan, kasih wortel, tapi begitu kita tidak mau makan, menolak, karena ini adalah bersifat meracuni sumber daya kita, kita dipukulin. Ya. Pemerintahan dijatuhkan, bikin kudeta dan sebagainya. Ya. Ailahun ma'allah. Apakah ada ilah bersama Allah? Cuma kata Tuhan, dari sini qalilan ma tazakkarun. Sedikit sekali yang bisa mengambil pelajaran. Kebanyakan ayat ini hanya digunakan untuk orang-orang yang sakit bisu dan tidak sembuh-sembuh. Ya. Orang yang sudah beberapa hari tidak makan ikan karena pancingnya selalu tidak mengambil ikan kalau dia pergi ke laut. Hanya digunakan untuk itu saja, kepentingan pribadi. Ya. Makanya Tuhan mengatakan sangat sedikit yang bisa mengambil pelajaran. Kenapa? Karena ayat ini hanya direduksi, dieliminir. Maknanya hanya untuk sebatas kepentingan pribadi, kepentingan individual. Apa bedanya dengan individualisme kapitalistik? Ya. Hanya berpikir individual. Padahal ini adalah bersifat kolektif, khulafa al-ard. Ya. Jadi agama direduksi sedemikian rupa hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pribadi. Ya. Orang-orang dianjurkan untuk bersedekah supaya nanti dia bisa beli mobil, bersedekah motor biar beli mobil. Ya. Bersedekah 100.000 biar bisa dapat 100 juta. Ya. Luar biasa. Ya. Mari kita ikuti nanti pembahasan-pembahasan ini, karena nanti Nabi mengatakan apa masalahnya. Ya. Nah, kita sudah lihat di sini bahwa ketika Allah menciptakan kita manusia sudah jelas orientasi sejarahnya, agenda sejarahnya, eskatologi sejarahnya itu apa? Menjadi khulafa al-ard. Nah, supaya kita bisa menjadi khalifah-khalifah di muka bumi, tentu harus ada khalifahnya para khalifah. Maka ayat berikut ini adalah menggunakan bentuk tunggal. Nah, di sini kita lihat kata bentuk tunggal di sini nih. Khalifatan. Ya, jadi menggunakan kata khalifatan. Dan di sini kata ja'alanya juga menjadi bentuk isim fa'il. Ketika isim fa'il dia mesti bersifat istimrar, namanya berketerusan, tidak tergantung waktu lagi. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman lil malaikati, kepada malaikat-malaikat, ini sungguhnya aku ini ja'ilun, menjadikan. Artinya ini akan terus terjadi di muka bumi, khalifatan, akan selalu ada khalifah di muka bumi. Jadi ingat, akan selalu ada satu khalifah di muka bumi, khalifatan. Qalu, maka berkatalah malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau Tuhan akan menjadikan fiha di muka bumi itu orang yang yufsidu fiha, membuat kerusakan. Ya, seperti sekarang Israel melakukannya terhadap Gaza. Apakah engkau akan menciptakan orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Sekarang sudah hampir 30.000 orang Gaza yang meninggal. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sementara kami makhluk suci ini kerjanya adalah bertasbih sambil memuji kamu. Nusabbihu bihamdika, artinya kami sudah kehilangan keakuan kami. Yang ada pada diri kami adalah bertasbih memuji kamu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika
Wa nuqaddisulak, dan mensucikan kamu. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Artinya pendapat kamu ini salah. Kalau orang itu nantinya kerjanya membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, pasti bukan itu khalifah. Itu tidak pantas memimpin pemerintahan terakhir di muka bumi. Kita ulangi, kalau dia melakukan itu tidak pantas memimpin pemerintahan terakhir di muka bumi. Tidak pantas disebut sebagai the end of history. Itu sebabnya tadi hipotesis daripada Fukuyama gagal. Kenapa? Karena yang diasumsikan sebagai pemerintahan terakhir itu adalah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang menjalankan demokrasi liberal itu. Padahal mereka semuanya apa? Mereka perusak lingkungan dan penumpah darah paling besar sekarang. Israel sekarang didukung Amerika dan Eropa. Dalam jangka 3 bulan 4 bulanan sudah 30.000 orang meninggal dunia. Bayangkan. Coba bayangkan Pak sekalian, 30.000 orang berkumpul di depannya. Dibagi dengan 4 bulan, berapa per hari orang meninggal dunia. Dan dunia yang disebut dengan yang selalu berbicara tentang humanisme itu hanya menjadi penonton pasif saja. Bahkan Jerman justru mendukung Inggris dan Amerika mengirim kapal perangnya untuk menyerang Houthi, alih-alih menghentikan Israel membunuh orang Gaza. Coba. Makanya Allah katakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tidak, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Artinya bukan itu. Jadi ada yang saya ketahui, a'lamu ma la ta'lamun. Apa yang kamu tidak ketahui? Ma la ta'lamun. Sekali lagi ayat berikutnya. Oh, bukan ayat, kita hadis dulu ya. Jadi kita sudah lihat tadinya konsep umum ya. Khulafa tadi ayat pertama tadi. Jadi tadi ingat ayat pertama tadi waja'alakum khulafa al-ardi. Dia menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Kemudian ayat berikutnya berubah jadi ja'ilun, jadi isim fa'il. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu bentuk tunggal. Nah, bagaimana dengan hadis Nabi tentang pemimpin? Nah, coba lihat. Ini kita ambil dari hadis riwayat Imam Ahmad. Ini hadisnya sahih. Imam Ahmad nomor 16.271. Ini di bawah hadis, ini nomornya. Hadis, sumber hadisnya. Apa kata hadis ini? Haddasana Aswad bin Amir. Akhbarana Abu Bakri an Asim. An Abi Saleh. An Muawiyah. Qala. Dari Muawiyah berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, bersabda. Mamata bighairi imamin mata mitatan jahiliyatan. Hadis sahih. Man, siapa? Mati bighairi imam, tanpa imam, atau dikatakan tanpa mengenal imamnya, mata dia akan mati mitatan jahiliyatan, dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Jadi man mata bighairi imamin mata mitatan jahiliyatan. Siapa ini terjemahnya? Siapa yang mati meninggal tanpa mempunyai seorang imam, dia meninggal sebagaimana orang jahiliyah. Siapa yang mati mata bighairi imam, tanpa imam, mata mitatan jahiliyatan. Maka Bapak Ibu semuanya tanyakanlah pada dirinya, sudah punya imam belum? Karena berdasarkan ayat ini, kalau Bapak Ibu belum punya imam, puan-puan dan tuan-tuan belum punya imam, nah ancamannya adalah mata mitatan jahiliyatan. Dia akan mati seperti matinya orang jahiliyah. Dia meninggal seperti mana meninggalnya orang jahiliyah. Tentu kita berlindung dari Allah dari ini. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 16.271. Jadi hadis ini sudah menjelaskan kepada kita bahwa eskatologi manusia itu supaya sejalan dengan sejarah
deterministik Tuhan, ya maka manusia harus mengenal punya pemimpin. Karena tadi apa? Manusia secara keseluruhan adalah khalifah, dan khalifah itu punya pemimpin tertinggi. Jadi khalifahnya khalifah itulah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah 30. Sedangkan kita semuanya dianjurkan untuk menjadi khalifah, menjalankan tugas khalifah atas bimbingan para khalifah yang satu itu di surat An-Naml tadi. Jadi saya kira Pak sekalian jelas ya ini. Ya ini kalau bisa lihat terjemahnya saya di sini. Kemudian berikutnya, hadis berikutnya. Nah, berapa khalifah itu? Pasca Nabi, setelah Nabi. Nah, berdasarkan hadis ini, ada 12 khalifah. Ini di mana kita ambil? Ini tidak tanggung-tanggung dari hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 3396. Ya. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Haddatsana Abu Muawiyah. An Dawud. An Sya'bi. An Jabir bin Samurah. Dari Jabir bin Samurah. Qala berkata. Jadi Jabir bin Samurah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya bersabda, apa isi sabdanya? La yazalu hadal amru. Akan selalu. Ya, perkara ini akan selalu. Perkara umat ini akan selalu azizan. Menjadi berwibawa. Azizan itu berwibawa. Makanya kan dikatakan di pembahasan kita sebelumnya, ingat ketika kita membahas dengan rentetan hadis juga waktu membahas pertanyaan Pak Burhan tentang hadis-hadis tentang ramalan masa depan. Nah, di situ juga dikatakan kita angkatkan sebuah hadis, ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Aizzatun dari kata aziz juga. Aizzatan alal kafirin, aizillatin alal mu'minin, aizzatan alal kafirin. Ayat di surat Al-Maidah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dini fasawfa ya'ti biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin alal mu'min aizzatan alal kafirin, aizzah. Jadi dia juga selama perkara ini ya akan selalu perkara ini menjadi kuat, menjadi aizzah, menjadi berharkat dan martabat ila isna asyara khalifah, selama berpegang teguh kepada 12 khalifah ini. Ila isnai asyara khalifatan, selama berpegang teguh kepada 12 khalifah. Nah, khalifah 12 yang berbeda waktunya. Inilah kita sebut tadi khalifahnya, khalifah pada zamannya masing-masing. Kita yang berpegang teguh kepadanya adalah khalifah, dan mereka adalah khalifah tunggal yang Allah berikan penugasan khusus di muka bumi. Jadi kita disebut khalifah kalau kita ikut pada kekhalifahan mereka. Jadi la yazalu hadal amr itu urusan. Azizan akan selalu kuat, akan selalu perkasa, akan selalu berharkat dan bermartabat. Ila isnai asyara khalifatan, selama masih bersama dengan 12 khalifah. Qala, kemudian berkata, ini tadi Jabir bin Samurah, summa takallama bi syai'in lam afhamhu. Kemudian Nabi berbicara tentang sesuatu yang saya tidak paham karena orang tiba-tiba ribut, saling berbicara setelah kata-kata isna asyara khalifatan ini. Fakultu li abi, dan aku berkata kepada ayahku. Ayahnya tentu Samurah, karena kan Jabir bin Samurah tadi, bapaknya Samurah. Aku berkata kepada ayahku, makalah apa tadi yang Nabi katakan itu? Setelah kata-kata ini, makalah, lalu ayahnya menjawab, kulluhum min Quraisyin, semuanya dari Quraisy. Apa artinya dari Quraisy? Kita lihat. Berarti tidak tempat di luar orang Quraisy. Ini Quraisy ini. Siapa Quraisy? Nanti dijelaskan di bawah. Sekarang misalnya, apakah sekarang Raja Bahrain Quraisy? Bukan. Apakah sekarang amirnya Abu Dhabi UAE Quraisy? Bukan. Apakah sekarang pemimpinnya Saudi Quraisy? Juga bukan. Nah, sedangkan di sini katakan kulluhum min Quraisy. Semuanya dari Quraisy. Mereka semuanya dari bangsa Quraisy. Nah, jadi sudah jelas bahwa Allah menjadikan di muka bumi khalifah, dan setelah Nabi ada 12 khalifah. Kalau ada 12 khalifah berarti ada khalifah 12 terakhir, kan begitu. Yang inilah nanti akan kita bicarakan. Ya.
akan ada 12 amir. Kalau tadi menggunakan khalifah, sekarang mirip hadisnya. Tapi di sini menggunakan kata amirnya. Jadi apa bedanya amir dan khalifah? Hampir sama saja. Ingat, Nabi menyebut Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan apa? Amirul Mukminin. Ya. Jadi amir sini maksudnya Amirul Mukminin. Jadi orang mukmin itu harus ada amirnya. Atau kalau bahasa kita tadi khalifah itu ada khalifahnya lagi. Khalifah kayak kita ini harus ada khalifahnya lagi. Ya. Ada khalifahnya para khalifah. Ya. Khalifahnya khulafa. Ya. Khalifahnya para khalifah. Haddatsana Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Syu'bah an Simak ibni Harb. Qala berkata, sami'tu Jabir bin Samurah. Jadi sama, Jabir bin Samurah. Qala berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul berkata bersabda, yakunu akan ada isna asyara amiran, akan ada 12 amir. Ingat kata 12 berarti kan bukan yang 4, yang kita kenalkan cuma 4, ini 12. Yakunu isna asyara amiran. Faqala kalimatan lam asma'ha. Maka kemudian Nabi menyampaikan sesuatu yang saya tidak mengerti. Faqala, lalu kemudian dia berkata, atau salah seorang berkata, atau tadi ayahnya berkata kepadanya, al-qaumu kulluhum min Quraisyin. Ya. Khalifah-khalifah itu semuanya dari kalangan Quraisy. Ini kalau tadi Muslim, ini adalah Imam Ahmad. Ya, tadi Muslim kalau tidak salah ya. Ini Ahmad nomor 1991 ya, kalau ini tadi. Ya, kalau ini tadi ya. Ini tadi. Ini tadi dari Muslim ya, nomor 3396. Kalau ini adalah Ahmad ya. Sekarang kita masuk pada hadis baru. Ini adalah seorang lelaki dari ahli bait. Jadi kan sudah dipersempit tadi, Quraisy. Kalau Nabi kan orang Quraisy kan, ya. Dan sekarang yang Quraisy kan banyak. Abu Sufyan juga Quraisy, Abu Lahab juga Quraisy, Abu Jahal juga Quraisy. Jadi banyak Quraisy. Nah dipersempit lagi sekarang. Ya. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Al-Fadl bin Dukain, haddatsana Fitru anil Qasim ibni Abi Bazzah, an Abi Tufail, an Ali, dari Imam Ali nih, dari Ali bin Abi Thalib nih, Ali radhiyallahu anhu. An Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Jadi dari Sayyidina Ali karramallahu wajahu mengutip Nabi berkata bersabda, laulam yabqa minad dahri illa yaumun, seandainya masa tinggal sehari saja lagi, kata-kata dari kita artikan masa, seandainya masa kehidupan di muka bumi ini tinggal sehari illa yaumun, ya beka itu tersisa, seandainya tidak tersisa lagi dalam rentang waktu kita di muka bumi ini kecuali hanya sehari saja, la ba'atsallahu rajulan, niscaya tetap Allah akan membangkitkan seorang laki-laki. La ba'atsallahu rajulan, Allah akan membangkitkan seorang lelaki min ahli baiti, dari keluargaku, dari ahli baitku. Camkan ini maksudnya dari ahli baitku, hadisnya sahih dari Abu Daud nomor 3734. Jadi min ahli baiti, dari ahli baitku. Yamlauha adlan, dia akan mengisi dunia ini dengan keadilan. Kama muliat jauran, sebagaimana sebelumnya bumi diisi dengan jauran, kejahatan, ketidakadilan. Ya. Kita sudah lihat bahwa ketidakadilan pasti akan kalah, kejahatan pasti akan kalah. Dan yang akan menang pada akhirnya adalah rajulan min ahli baiti, seseorang dari ahli baitku. Jadi tadi Quraisy yang 12 itu adalah ahli bait Nabi. Yamlauha, yang akan memenuhi bumi ini adalah keadilan sebagaimana sebelumnya, seperti sekarang kita saksikan dunia diisi dengan kejahatan. Jadi sekarang kejahatan sekarang sudah bukan kejahatan
skala kecil, sudah kejahatan global. Bayangkan, Amerika dan NATO membiarkan Israel membunuh 30.000 rakyat Gaza. Ya. Kan berarti bahwa ini adalah kejahatan yang terorganisir, dan yang melakukannya bukan individu, bukan organisasi massa, bukan teroris, tetapi negara-negara yang mengaku dirinya sebagai negara maju. Ya. Kita lihat lagi hadis berikutnya. Dipertegas lagi. Tadi cuma ahli baitku, ini pertegas dari keturunan Fatimah. Jadi semakin mengecil, semakin jelas. Haddatsana Ahmad bin Ibrahim. Haddatsana Abdullah bin Ja'far Ar-Raqi. Haddatsana Abul Malih Al-Hasan Ibnu Umar an Ziyad ibni Bayan an Ali ibn Nufail, dari Ali bin Nufail, an Sa'id bin Musayyib, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Jadi ini adalah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah itu adalah istri Nabi, salah satu dari istri Nabi, Ummu Salamah namanya. Ini mana di sini? Nah ini dia Ummu Salamah di sini ya. Ummu Salamah itu terjemahnya Ummu Salamah. Qalat, berkata, maksudnya Ummu Salamah berkata, katanya. Apa katanya? Sami'tu Rasulullah, maksudnya Ummu Salamah mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah SAW yaqul, berkata, bersabda. Apa kata Nabi dikutip oleh Ummu Salamah? Al-Mahdiyu min aitrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi maksudnya Imam Mahdi, ini Imam Mahdi dari keturunanku, itrahku, ya, keturunanku, min waladi Fatimah, dari anak keturunan Fatimah. Anak keturunan Fatimah, dari jalur Fatimah, waladi Fatimah, anaknya Fatimah. Jadi saya kira semakin jelas sekarang dari hadis-hadis tadi. Ini hadisnya Abu Daud 3735, 3735. Jadi kalau Bapak Ibu ikuti dari atas, dari ayat hadis ayatnya tadi, mulai daripada ayat wa ja'alakum khulafa al-ard, baru kemudian inni ja'ilun fil ardi khalifah, baru hadis yang mengatakan bahwa orang yang mati tidak mengenal imamnya, mati jahiliyah, sudah jelas sekarang siapa imamnya dan siapa Al-Mahdi. Nah, inilah yang lahir pada tanggal 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban. Dan jemaah sekalian berbahagia, yang menariknya lagi, Sya'ban ini disebut dengan bulanku, kata Nabi. Kenapa bulanku? Karena Al-Mahdi ini nama aslinya Muhammad juga, sama dengan nama Nabi kita Muhammad juga, namanya sama. Bahkan dikatakan juga posturnya sama, paling mirip sekali dengan Nabi nanti adalah Imam Mahdi. Jadi kalau Rajab itu adalah bulannya Allah, kemudian bulan Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan nanti adalah bulan umatku. Kan begitu biasa kita dengarkan. Nah, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Nah, Imam Mahdi itu dari wali Fatimah, karena namanya kalau keturunan Fatimah berarti sudah lahir, dan ketahuan. Bagaimana kita tahu anaknya Fatimah kalau ujuk-ujuk tiba-tiba tanpa tahu asal usulnya, tiba-tiba muncul di Multazam misalnya, tiba-tiba muncul di pintu Ka'bah, kan nggak bisa diketahui asal usulnya. Harusnya sudah ada dari keturunan Fatimah. Dari mana kita tahu? Al-Mahdi ini, Imam Mahdi, namanya Muhammad, ya, maksudnya Muhammad bin Al-Hasan, karena nama bapaknya adalah Al-Hasan, Imam Hasan, imamnya ke-11. Jadi Imam Muhammad bin Al-Hasan bin Ali, ya, Ali Al-Hadi bin Muhammad Taqi Al-Jawad bin Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Fatimatul Zahra. Kembali ke sini kan sudah jelas, ya. Dan beliau ini lahirnya adalah Sya'ban, ya, 15/8, ya. Sya'ban itu bulan 8, ya. Ramadan bulan 9. 15 Sya'ban, ya. Nah, jadi saya kira semakin jelas di sini. Ya. Kemudian apa yang dilakukan nanti di akhir zaman? Seperti tadi dikatakan. Ini adalah khalifah di akhir zaman. Ini kita ambil dari Hiris Imam Muslim lagi.
Hadis riwayat Imam Muslim nomor 5191. Hadatsani Zuhair bin Harb. Hadatsana Abdus Samad Ibnu Abdul Warith. Hadatsana Daud an Abi Nadrah an Abi Sa'id wa Jabir bin Abdullah qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata keduanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir zaman, ingat, yakunu akan ada fi akhir zaman, di akhir zaman, jelas ini disebutkan di akhir zaman, yakunu fi akhir zaman. Jadi di sini kita angkat karena menunjukkan akhir zaman. Yakunu fi akhir zaman khalifatun, ada khalifah. Nah, jadi kan ada khalifah di akhir zaman. Karena akhir zaman ya khalifah terakhir, berarti khalifah ke-12. Ya. Kalau kita lihat urutannya dari atas, ya Al-Mahdi persis. Imam Mahdi. Al-Muntazar, sahibul asri wa zaman. Jadi yakunu fi akhir zaman khalifatun. Seorang khalifah. Yaksimu al-mala wala ya'udduhu. Dia datang untuk membagi-bagikan harta benda dan tidak menghitung-hitungnya. Artinya apa? Dia datang mendistribusikan kesejahteraan. Maksudnya menegakkan keadilan. Jadi yaksimul mala artinya terjadi distribusi kekayaan. Kalau sekarang ini justru dengan sistem kapitalisme pasar bebas sekarang ini, justru mal itu berkumpul hanya di negara-negara tertentu, yang negara maju, dan di tangan tertentu di negara maju. Misalnya di dunia berkumpul di Amerika. Di Amerika di mana? Berkumpul di Wall Street. Orang-orang yang ada di Wall Street. Ya. Dan mereka lah yang memiliki kekayaan itu. Ya. Maka dia datang di akhir zaman sebagai apa? Yaksimul mala wala ya'udduhu. Dia datang untuk bagi harta, bukan justru untuk memeras umat. Bukan untuk menjadikan umat sebagai sapi perah. Ya. Tetapi datang untuk apa? Membagikan harta benda. Ya. Wala ya'uddu, dan tidak menghitung-hitungnya, artinya tidak punya pamrih. Ya. Inilah disebutkan di dalam ayat ini. Dia datang menegakkan keadilan. Kalau kita artikan mal di sini dengan ekonomi, berarti juga bukan hanya keadilan politik, tapi juga keadilan ekonomi. Ya. Itu karakter imam zaman versi hadis riwayat Imam Muslim nomor 5191 ini. Jadi ini kalau kita artikan al-mal sebagai ekonomi. Ya. Kalau tadi keadilan disebutkan itu, kita artikan itu politik. Ya. Sama tadi, ya sama tadi. Jadi mirip. Ya. Ini adalah hadis Imam Ahmad. Jadi kita ambil karena ini ada Imam Muslim, ada Imam Ahmad. Artinya disebutkan di beberapa riwayat. Ya, sama tadi nih. Kita loncat saya di sini. Yakunu fi akhir zaman khalifatun yaksimul mala wala ya'uddu, sama ya. Akan ada khalifah nanti di akhir zaman, seorang khalifah yaksimul mala wala ya'uddu, sama persis kata-katanya. Tadi adalah Imam Muslim, sekarang Imam Ahmad. Ya. Nomor 10.911. Ya. Supaya lebih jelas bahwa dia datang untuk membagi-bagikan harta benda. Ya. Nah, kira-kira siapakah yang satu itu di akhir zaman itu? Ya. Tentu tadi sudah disebutkan Imam Mahdi, tetapi pasti dibantu oleh siapa? Orang-orang saleh. Ya. Nah, berarti orang-orang saleh siapa? Termasuk tadi, tentu dia datang juga membagi-bagi harta benda dalam pengertian tidak menjadikan umat sebagai objek, ya, eksploitasi ekonomi, apalagi politik. Dia bukan memanfaatkan umat untuk eksploitasi politik supaya dirinya terangkat misalnya, dan setelah terangkat umat dilupakan. Ataupun eksploitasi ekonomi hanya untuk menjadikan umat sebagai semacam sapi perah, ya, untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya ekonomi. Maka disebutkan di sini adalah ibadiyas salihun, ya, hamba-hambaku yang saleh. Walaqad katabna, dan sungguh kami telah menentukan. Kami telah menuliskan, kan ini berarti menunjukkan adanya apa? Determinisme sejarah. Yang kita sebut tadi dengan istilah lain yaitu eskatologi sejarah. Walaqad katabna fi Zabur, sungguh kami telah menuliskan di dalam Zabur. Mim ba'di dzikri, setelah kami menuliskannya juga di dalam Al-Quran. Al-Dzikr itu Al-Quran.
ketika Al-Quran masih berada di Lauhil Mahfuz. Apa kata benar, apa ketentuannya? Ini kata benar apa ketetapannya? Ketetapannya adalah anna, ketetapannya di sini. Ya. Ketetapannya adalah annal arda, bahwa bumi itu yarisu akan diwarisi ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang saleh. Berarti hamba-hamba yang saleh siapa? Yaitu yang mereka berada di belakang imam zaman, yang menggelar berusaha ya, sekuat-kuatnya mempersiapkan kedatangan Al-Mahdi tadi. Dia mempersiapkan red carpet, karpet merah untuk imam zaman. Ya. Dia melakukan apa saja dalam pengertian kerja keras siang dan malam untuk mempersiapkan karpet merah, menggelar karpet merah buat kedatangan imam zaman. Mereka ini disebut dengan ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang soleh. Ya. Mereka lah yang akan menjadi pendukung imam zaman, dan mereka lah yang akan menjadi unsur-unsur terakhir daripada eskatologi sejarah atau bagian daripada the end of history tadi. Ini kita bisa dapatkan dalam surat Al-Anbiya, surat 21, ayatnya 105. Ya. Sekarang kita katakan, kita sampaikan bahwa untuk datangnya Imam Mahdi itu tidak datang begitu saja, akan ada perang akhir zaman. Ya. Akan ada perang. Kenapa perang itu terjadi? Ya karena umat Islam juga lemah, sehingga gampang sekali diperangi. Nanti kita lihat. Jadi kita bahas sedikit perang akhir zaman melawan Dajjal. Ya. Ini masih hadis. Ya. Kita lihat. Dajjal dan kekalahannya. Tapi dia dikalahkan. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa muncul Dajjal di tengah-tengah kita? Nah, kita lihat di sini. Hadisnya cukup panjang ya. Kita ambil dari hadis riwayat Imam Muslim lagi. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 5191, 5191. Hadatsana Abu Yaman, akhbarana Syuaib Aniz Zuhri, akhbarani Abdul Ubaidullah Ibnu Abdullah Ibnu Utbah Ibni Mas'ud anna Aba Sa'id qala hadatsa, terusnya ya. Kita langsung ke sini nih ya. Ini jadi dari apa namanya, dari apa namanya? Jadi ini ada, kita harus melihat dari sini dulu nih ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Jadi berdasarkan pengakuan ini Aba Sa'id ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, di suatu hari. Hadisan membicarakan suatu hadis, tawilan yang panjang nih, hadisan tawilan. Makanya agak panjang. Maka ini mungkin sudah dipotong. Hadisan tawilan. Anid Dajjal, tentang Ad-Dajjal. Ya. Jadi tentang Dajjal ini. Ad-Dajjal. Fakana fima yuhaddisuna bihi annahu. Ya. Dan pada saat itu dia berbicara kepada kita tentang Dajjal ya. Apa katanya Dajjal? Annahu qal, bahwa dia berkata, ya. Ya'ti ad-Dajjal. Dajjal akan datang ini. Ya'ti ad-Dajjal. Dajjal akan datang. Wa huwa muharramun, sementara dia, maksudnya Mahdi, diharamkan alai atasnya an yadkhula niqabal Madinati. Sementara dia diharamkan atau dilarang masuk ke kota Madinah. Ya. Jadi artinya apa? Ada satu hal yang Dajjal tidak bisa kuasai, yaitu Madinah. Kalau Bapak Ibu sudah rajin umroh, itu pasti tahu perbedaan karakteristik antara Madinah dengan Mekah. Pertama, kalau Madinah itu lebih halus, lebih soft. Kalau Mekah itu agak kasar. Madinah itu masih banyak pecinta Nabi di sana, masih banyak keluarga Nabi di sekitar situ, pengikut keluarga Nabi. Ya. Di sekitar apa namanya, di sekitar Madinah. Ya. Jadi wa muharramun alaihi an yadkhula niqabal Madinati wa yanzilu ba'da sibah. Ya. Karena dia dilarang masuk Madinah, maka dia berhenti, yanzil itu berhenti turun. Ba'da sibah, di suatu tempat yang sebagiannya itu, di sebagian apa, suatu tempat yang sebagiannya itu adalah tandus. Allati talil Madinata, ya. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, ya. Di dekat Madinah, masih talil Madinah, masih dekat dari Madinah.
Fayakhruju ilaihi yauma idzin rajulun. Maka kemudian keluar kepadanya seorang laki-laki. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kata-kata yakhruju di sini kan berarti keluar dari Madinah. Ya. Karena dia tidak boleh masuk Madinah. Maka dari Madinah keluarlah padanya seseorang, pada hari itu seseorang, rajulun. Siapa rajulun itu? Wa huwa khairun nas. Dia adalah sebaik-baik manusia. Ini kan bukan sembarang orang nih. Ya. Wa huwa khairun nas. Au min khiyarin nas. Atau di antara manusia yang terbaik. Khiyarin nas. Fayaqulu, dan kemudian orang ini, laki-laki itu berkata. Jadi memperkenalkan kepada manusia seluruhnya. Asyhadu annaka dajjal. Saya bersaksi bahwa kamu adalah dajjal. Kata orang terbaik dari Madinah tadi nih. Ya. Asyhadu annaka, saya bersaksi. Annaka, bahwa kamu ad-dajjal. Dajjal. Alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisahu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang membicarakan hadisnya tentang itu. Yang disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, bisa juga begitu maknanya. Saya bersaksi kamulah dajjal yang disampaikan atau yang dibicarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Fayaqulu dajjal, maka dajjal berkata, Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian kepada orang-orang? Ara'aitum in qataltu hada. Sekalian mohon maaf. Kita minum dulu ya. Nah, jadi kita lihat lagi tadi. Lalu kemudian orang itu berkata, fayaqulu dajjal berkata, Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian kepada orang yang ada? In qataltu hada, kalau aku membunuh orang ini, maksudnya orang yang baik tadi ini. Summa ahyaitu, kemudian aku akan menghidupkannya kembali. Saya membunuhnya dan menghidupkannya kembali. Hal tasyukuna fil amri, ya. Bagaimana pendapat kalian kalau saya membunuh orang ini lantas aku menghidupkannya kembali? Ya. Hal tasyukuna, apakah kalian masih ragu tentang keluar biasaan saya? Ini sebenarnya Dajjal kan tidak mengaku Dajjal, ingat. Yang namanya Dajjal tidak mengaku Dajjal. Makanya tadi yang mengenal dia Dajjal hanya orang baik, orang terbaik tadi. Yang pasti bukan sembarang orang nih. Jadi orang ini disangkanya orang pasti ahli agama atau kayak mengurusi agama. Ya, mengurusi agama. Di Mekah di sekitar di Arab sana tinggalnya, di Saudi lah kalau sekarang. Cuma tidak bisa menguasai Madinah. Tidak bisa mengendalikan Madinah. Ya. Lalu kemudian dia tidak bisa dikenal oleh orang sebagai Dajjal. Ya. Orang mengenalnya mungkin sebagai orang agama luar biasa, pengurus agama. Datanglah orang baik tadi, tidak, saya yakin Anda adalah Dajjal, kira-kira itu kan bersaksi. Saya bersaksi bahwa Anda adalah Dajjal. Maka dia katakan, wahai saudara, wahai semuanya yang ada di sana, bagaimana pendapat kalian kalau aku bunuh? Ara'aitum in qataltu hada. Summa ahyaitu, kemudian aku menghidupkannya lagi. Hal tasyukuna fil amr, apakah kalian masih meragukan saya, masih menganggap saya Dajjal kalau saya menghidupkannya kembali? Fayaquluna, maka mereka orang-orang berkata, la. Ya. Tidak, saya tidak ragu. Artinya orang-orang mendukung dia. Fayaqtuluhu, lalu kemudian dia membunuhnya. Summa yuhyihi, kemudian menghidupkannya. Apa maksudnya ini membunuhnya dan menghidupkannya? Jangan sekali seru lagi ya. Ini pasti kiasan, ini kan akhir zaman. Dia membunuhnya, melawannya, tetapi kemudian menghidupkannya kembali. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat bagaimana apa yang dilakukan Saudi terhadap orang-orang Syiah di timur kemarin luar biasa, sampai membunuh seorang Ayatollah. Mungkin Bapak Ibu masih ingat Ayatollah Nimr, ya, dibunuh di Pancung hanya karena mengingatkan orang untuk mengingatkan masyarakat di timur itu supaya mengingatkan kerajaan supaya jangan melakukan ketidakadilan. Tetapi apa kemudian dia ditangkap dan dibunuh? Ayatollah Nimr. Ya. Fayaqulu, lalu kemudian mereka berkata,
Tetapi setelah itu kemudian sekarang memperbaiki hubungan dengan Iran kan. Ya, Saudi sekarang bahkan tadinya menyerang juga Yaman. Ingat itu Saudi ikut menyerang Yaman, menyerang Houthi maksudnya. Tetapi karena tidak mampu mengalahkannya, bahkan sebaliknya beberapa kali Yaman merudal instalasi minyaknya, akhirnya kan kemudian berhenti, tidak mau rugi. Ya. Fayaqulu mana tadi? Fayaqulu lalu kemudian dia berkata, ya, yang berkata di sini tadi orang ini tadi, wahwa yang mana tadi ini? Wahwa mana tadi ini? Wah ini wahwa khairun. Rajulun wahwa khairun nas ini tadi. Fayaqul maka berkatalah tadi orang itu, ya. Ya. Apa katanya? Wallahi demi Allah, ma kuntu fika asyadda basiratan minni al-yauma. Secara bahasa artinya, ma kuntu saya tidak pernah, ketahuilah bahwa tidak pernah kewaspadaanku asyaddu basiran, keluar biasa daripadaku pada hari ini ketimbang apa yang terjadi di depan kita sekarang. Maksudnya bahwa apa yang terjadi sekarang ini kita lihat bahwa benar-benar Dajjal itu lebih tajam penglihatanku ketimbang terhadap diriku sendiri. Basiratan minni. Ya. Fayuridu Dajjal an yaktulahu. Lalu kemudian karena orang itu menyingkapkan topeng asli daripada Dajjal, maka kemudian dia marah. Wayuridu Dajjal, dan Dajjal itu ingin an yaktulahu untuk membunuh orang itu tadi. Rajulun huwa khairun. Dia yang membunuhnya. Tapi apa yang terjadi? Fala yusallatu alaihi, tidak mampu lagi membunuhnya. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, Amerika ingin sekali membunuh Iran, tetapi tidak berhasil membunuhnya. Bahkan melalui negara-negara Islam tertentu dengan menanamkan kebencian di mana-mana, tapi tidak mampu. Apa yang terjadi di Suriah tidak mampu. Ya, berhasil membunuh siapa? Jenderal Soleimani, membunuh Tariqatul Nimr, tetapi Iran dengan pengaruhnya di Timur Tengah tetap tidak bisa terbunuh. Bahkan kita saksikan sekarang, inilah yang kemudian melakukan perlawanan heroik terhadap Israel di Timur Tengah. Ya. Coba lihat ayat hadis ini baik-baik di mas kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 5191. Ini tentang kok kenapa Dajjal bisa menguasai kita sementara ya, sebelum dikalahkan. Kok kenapa umat Islamnya bisa dikuasai? Seperti yang terjadi kita sekarang di Timur Tengah, kenapa bisa? Orang Gaza dibunuh sampai 30.000 dan yang lain, negara Islam di sekitarnya seperti Saudi, Yordania hanya menjadi penonton pasif. Ya. Mari kita lihat. Judulnya bagikan bui karena penyakit tuahan. Haddatsana Abdurrahman ibnu Ibrahim ad-Dimashqi, berarti dari Damaskus. Haddatsana Bishr bin Bakrin. Haddatsana Ibnu Jabir, haddatsani Abu Abdissalam an Sauban qala Rasulullah. Jadi Sauban berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu umat maksudnya bangsa-bangsa lain. Ya, bangsa-bangsa lain hampir saja ataukah hampir semuanya maksudnya. Hampir semua umat-umat di seluruh dunia antada'a alaikum, untuk saling panggil memanggil. Tada itu saling panggil memanggil, saling bersekongkol, membuat persekutuan untuk melawan kalian. Tada alaikum. Kama tada'a ini antada'a alaikum kama tada'a al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana berebutannya orang-orang yang mau makan terhadap meja makan, tempat makannya. Qas'atiha itu kalau kita adalah nampan. Sebagaimana orang-orang yang mau makan atau orang-orang lapar memperebutkan makanan di nampan yang sudah ada makanannya. Faqala qailun, maka seseorang tiba-tiba berkata, mendengarkan Nabi berkata begitu, wa min qillati nahnu yauma idzin, apakah kita pada saat itu qillah, sedikit, kecil. Nahnu, kami pada saat itu, hari itu yauma idzin, maksudnya apakah kita sedikit pada saat itu sehingga kok kita bisa orang bersekongkol. Al-umam itu bangsa-bangsa bersekongkol untuk mengerubutin kita sebagaimana orang-orang lapar mengerubutin meja makan ataukah tempat makan.
Apakah kita pada saat itu kecil? Qala, Nabi menjawab, bala, tidak. Bal antum yaumazin, bahkan pada saat itu, yaumazin pada saat itu kalian semuanya kathirun, banyak. Ya. Kalian sudah banyak pada saat itu. Walakinnakum, bahkan di Timur Tengah mayoritas. Ingat, di Timur Tengah itu tidak ada negara yang mayoritas non-muslim. Semuanya mayoritas Islam, mulai daripada Turki, Suria, Lebanon, kemudian masuk ke Yordania, masuk ke Mesir, masuk ke Aljazair dan sebagainya. Afrika Utara itu semuanya mayoritas Islam. Sampai ke Teluk sana mayoritas Islam semuanya. Irak. Jadi kasirun, banyak sekali. Walakinnakum, akan tetapi kalian gusaun, hanyalah seperti buih. Buih itu busa. Gusaun, kagusa isaili, seperti mana busa dari air yang mengalir. Sail itu air yang mengalir. Bisa diartikan sungai, bisa diartikan apa saja mengalir. Sebagaimana buih dari air yang mengalir. Kalau ada air yang mengalir kencang, biasanya kan ada buih di atasnya. Wala yanza'annallahu min suduri aduwikum. Sehingga Allah mengeluarkan, mengangkat dari dada-dada musuh kalian al-mahabah, rasa segan, rasa takut. Jadi Allah menghilangkan rasa takut, maksudnya rasa segan dari bangsa-bangsa tadi terhadap kalian. Kenapa? Karena kalian banyak, tetapi seperti buih saja di atas air yang mengalir ataukah di atas sungai. Jadi wala yanza'annallahu min suduri aduwikumul mahaba minkum wala yakzifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah benar-benar menanamkan ke dalam kalbu-kalbu kalian satu penyakit yang namanya al-wahn. Faqala qailun, maka tiba-tiba seorang berkata, ya Rasulullah, wa mal wahn? Apa itu wahn ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Sedemikian cinta dunianya umat Islam banyak, sampai ibadahnya pun juga bercorak duniawi. Doa-doanya adalah bercorak-corak duniawi. Pergi haji umrahnya bercorak duniawi semuanya. Orang pergi umrah, orang pergi berhaji, orang pergi berziarah, orang pergi berdoa, yang diminta dunia, dunia, dan dunia. Orang pergi melakukan umrah supaya penyakit sembuh dari penyakitnya, supaya bisnisnya berhasil. Semuanya dunia, dunia, dan dunia. Allah mengatakan, kalian banyak, tetapi seperti buih di atas sungai. Kenapa? Karena kena penyakit wahan, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Ini hadis Abu Daud, hadis sahih nomor 3745. Ingat Mas, cinta dunia dan takut mati. Inilah yang terjadi sekarang. Ya. Kalau orang sekarang banyak pengikutnya, takut menyerang Israel, takut kehilangan pengikutnya. Ya. Jadi orang mencari, sama masing-masing orang sekarang mencari aman. Ya. Ini hadis berikutnya mirip lagi tadi. Ya, ini. Jadi tapi bahasanya agak beda ya. Ini di apa namanya? Jadi kurang lebih sama sih sebetulnya. Cuma ini adalah dari hadis Imam Ahmad. Ya, ini ada Ahmad. Sama tadi, kita langsung di sini. Yushiku antada'a alaikumul umam, sama umat min kulli ufukin. Kalau di sini sebutkan min kulli ufukin, dari berbagai macam penjuru. Jadi hampir-hampir saja bangsa-bangsa dari seluruh penjuru itu kemudian bersekongkol membuat aliansi. Di atas sekarang aliansi Laut Merah yang dibentuk oleh Amerika, anggotanya banyak termasuk Bahrain di dalamnya. Ya. Min kulli ufukin. Dari Australia juga, Australia masuk. Ingat, Australia kan jauh di timur sana. Bahkan di timurnya Indonesia. Min kulli ufukin kama tada'a al-akalatu, sebagaimana orang-orang lapar atau orang yang sangat ingin makan, berkerumun memperebutkan ala qas'atiha, terhadap nampannya ataukah tempat makannya. Qala qulna ya Rasulullah, kemudian seseorang berkata, ya Rasulullah, amin qillatin bina yaumaidin, apakah kita pada saat itu kecil? Qala, tidak. Antum yaumaidin kathirun, kalian pada hari itu tuh banyak. Walakin takununa gusaan ka gusa isaili, akan tetapi kalian pada saat itu adalah seperti buih seperti buih yang ada di air yang mengalir. Yantazi'ul mahabata min qulubi aduwikum, sehingga kemudian tercerabutlah rasa segan, rasa takut terhadap kalian dari kalbu musuh-musuh kalian. Wa yaj'alu fi qulubikum alwahan, dan lahirlah, muncullah di kalbu kalian penyakit wahan. Qala qulna, kemudian kami berkata, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahn ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab,
hubbul hayati, kalau tadi kan hubbul dunia, sedikit berbeda. Hubbul hayati wa karahiyatul maut. Kalau tadi kan hubbul dunia, sekarang hubbul hayati, mencintai kehidupan dan takut mati. Ya, hubbul hayat wa karahiyatul maut. Inilah penyakitnya Bapak Ibu sekalian, sehingga wajarlah kalau umat Islam sekarang seperti ini. Nah, kita tinggal berharap dari mana? Dari kedatangan Imam Mahdi dan orang-orang saleh yang memimpin, yang menggerakkan orang lain datang menggelar karpet merah atas kedatangan Imam Mahdi. Dan atas dasar itulah kita memperingati nisfu Sya'ban, supaya kita semuanya menjadi bagian daripadanya, penolongnya, dan bukan menjadi bagian daripada yang memberati bebannya. Kita harus menjadi penolongnya, ingat, bukan menjadi memberati bebannya, bukan menjadi menjadi bebannya, tapi menjadi penolongnya. Hadis Imam Ahmad 21.363 ya. Dan kita tutup dengan 2 ayat. Nah, kenapa tadi penyakit Tuhan muncul? Nah, lihat ini. Sama dengan Al-Quran, surat Maryam 19. Ini ayat sebelumnya tentang khalifah juga, ya, tentang sujud. Ya. Ayat 58-nya, tapi karena waktu kita terbatas, kita ambil ini saja. Fahalafa min ba'dihim. Sebelumnya itu adalah nabi-nabi, rasul-rasul, dan orang suci, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tetapi kemudian fakhalafa min ba'dihim, kemudian khalafah. Di khalifah diganti setelahnya khalfun, pengganti yang ada'us salat, meninggalkan salatnya. Apa arti meninggalkan sini? Bukan berarti tidak salat, tetapi menyanyiakan salatnya. Salat seperti dikatakan di dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin walladzina hum an salatihim sahun. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi hanya itu saja salatnya. Ya. Dia tidak perhatikan lagi kalau di Gaza sana ada orang-orang miskin, banyak anak-anak yatim yang terjadi, tapi mereka hanya selalu minta kepentingan pribadinya, memikirkan dirinya, dan tidak pernah memikirkan seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, ara'aita alladzi yukadzibu din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Nah, ada'us salah wattaba'us syahawat, hanya mengikuti syahwat. Apa arti syahwat? Yang menyenangkan bagi dirinya. Beragama tapi yang menyenangkan bagi dirinya. Fasau kayal kau nagaya, maka niscaya orang seperti itu sebetulnya menempuh jalan yang sesat. Ini. Fasaufa yal kauna gaya. Mirip tadi dengan hadis Nabi, pada saat itu kalian dimasuki penyakit tuahan. Ya. Surat Maryam 59. Ya. Terakhir, ya, ini adalah surat An-Naml, kemarin surat An-Naml. Bahwa di akhir zaman akan ada seekor binatang melata. Ya. Apa yang dikatakan binatang melata itu? Nih. Wa idza waqa'al qawlu alaihim, dan apabila sudah keputusan Allah sudah datang. Al-qaul itu keputusan Allah sudah datang. Sudah ditentukan alaihim atas manusia. Yaitu hari kiamat sudah akan datang. Akhir zaman. Akhrajna, maka kami keluarkan lahum bagi mereka dabatan, binatang melata. Minal ardi, di muka bumi. Tukallimuhum, berbicara kepada manusia. Apa yang dibicarakan oleh hewan melata ini? Annan nasa, bahwa manusia itu manusia siapa tadi? Yang kena penyakit wahan. Ingat, yang penyakit wahan. Yang tadi seperti buih di lautan. An-nasa. Kanu bi ayatina. Dia mengaku Islam, tetapi bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, la yuqinun, tidak meyakininya. Terhadap ayat-ayat kami tidak diyakininya. Inilah yang dikatakan Ayatullah Bahjat, bahwa tidak ada tanda orang menanti imam zaman datang kalau tidak bersungguh-sungguh mempelajari ayat-ayat Allah. Di sini sebutkan hewan melata itu mengatakan, tukallimu, berbicara kepada kita, annan nasa, bahwa manusia di akhir zaman yang tadi disebut dengan mengikut Dajjal itu, kanu bi ayatina la yuqinun, terhadap ayat-ayat kami mereka tidak yakin lagi. Ini la yuqinun, tidak yakin. Jadi persoalannya di sini adalah ayat-ayat Allah, yaitu kitab suci dan pasangannya tentunya. Ini ayat-ayat kami. Inilah yang menyebabkan. Kenapa orang tidak mempelajari kitab suci dan sungguh-sungguh? Ya karena penyakit Tuhan. Kalau kita membaca Al-Quran apa? Ya tujuannya dirinya lagi. Supaya rezekinya lancar, supaya bisa dapat ini dan itu, supaya penyakitnya. Sebatas itu saja. Al-Quran direduksi seperti itu saja. Bapak Ibu sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini memberikan
manfaat bagi kita, terutama al-fakih sendiri yang paling pertama membaca ayat-ayat dan hadis-hadis tadi, memberikan kepada kita bahwa Al-Quran itu apa, Al-Quran dan hadis kita, ajaran Islam kita lah yang menentukan the end of history berdasarkan eskatologi sejarahnya. Ingat, kalau kita percaya tadi ayat-ayat dan hadis-hadis tadi, maka terbukti juga bahwa apa yang dikatakan oleh Francis Fukuyama salah, tidak benar. Kalau salah dan tidak benar, terus so what? Atau siapa lagi? What next? Next-nya siapa? Nah, berdasarkan hadis-hadis tadi, ayat-ayat tadi, maka next-nya adalah pemerintahan global yang dipimpin oleh seorang ahli baitku dari keturunan Fatimah yang disebut dengan Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar Sahibul Asri wa Zaman. Terima kasih banyak yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jamal. Terima kasih Ustaz. Ini sedikit Ustaz mengenai hadis bahwa nanti suatu saat kamu banyak tapi seperti buih. Saat ini kalau kita lihat jumlah umat Islam, kalau saya nggak salah, itu belum sampai 25% Ustaz dari seluruh penduduk dunia. Apakah nanti, saya nggak tahu, jumlah umat Islam itu bisa 51% begitu. Karena saat ini jumlah penduduk dunia kan 7,1 miliar. Sementara umat Islam belum sampai 2 miliar. Jadi kalau kita persentase belum sampai 25% lah kira-kira Ustaz. Bagaimana kira-kira maksud hadis itu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak jemaah sekalian. Tetapi kalau kita lihat umat Islam sekarang terjadi di tengah-tengah kemayoritas umat Islam. Jadi ini bukan dunia saja. Terjadi di Arab yang semuanya adalah orang Islam, seperti itu. Yang kedua, dari sisi agama, umat Islam itu adalah agama terbesar nomor 2 Pak Jamal, setelah agama Nasrani. Iya, betul. Nasrani itu kalau ditambah di jumlah juga, Nasrani di jumlah antara Katolik dan Protestan. Iya. Kalau Protestan dengan Katolik dipisah, itu Islam nomor 1 terbesar ya di dunia. Walaupun secara global tidak sampai 25%, tetapi dia terbesar kedua setelah agama Nasrani dan terbesar nomor 1 kalau seandainya Nasrani itu dipisahkan antara Katolik dan Protestan, ya, atau dipisahkan dengan yang lain-lain. Nah, jadi kesimpulannya ini terjadi di mana? Terjadi di Timur Tengah. Yang kita bicarakan di akhir zaman dan pembahasan kita sebelumnya adalah Palestina. Ini kan Palestina terjadi di tengah-tengah umat Islam di situ, mayoritas kan? Iya, di situ Jordania, di situ Mesir, di situ Suria, di situ di situ Turki, kan begitu. Di situ ada Aljazair, ada Tunisia, ada Maroko, itu kan dekat situ semuanya. Ada Libya, ya seperti itu. Di belakangnya sedikit ada Arab Saudi, ada Bahrain, itu Islam semua di situ Pak Jamal. Ya. Oke, Ustaz. Ya, begitu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Jamal. Salam sehat. Berikutnya lagi. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Di chatroom Ustaz ada ya. Ridwan ini dari Haji Ridwan Askari. Dalam hadis Dajjal itu sosok, tapi ada juga kalangan yang memahami kalau Dajjal itu sistem. Mohon pencerahannya. Dajjal itu adalah negara besar sekarang nih Dajjalnya. Jadi Dajjal itu bukan, makanya tadi kita katakan hadis tadi harus kita manai, tidak bisa dilihat begitu saja. Ya harus dimanai. Dajjal itu adalah sebuah kekuatan besar seperti itu. Ya tentu ada sosok-sosoknya, namanya kekuatan besar ada sosoknya. Amerika sekarang ada Joe Biden-nya. Israel ada Benjamin Netanyahu-nya, kira-kira gitulah. Ya. Inggris ada Rishi Sunak-nya. Pasti ada tokohnya juga, tapi dia adalah lebih kepada peradaban besar sekarang
yang disebut dengan negara-negara maju, dipimpin oleh Amerika, kemudian berkonspirasi menempatkan Israel di sana seperti itu. Kemudian berikutnya, selain menghitung diri sendiri akan kesediaan dan persiapan terhadap sosok mulia Ajalallah Fajarus Sarif, mereka semoga diperkenankan dipercepat kedatangannya. Namun diri ini harus mencari dan bergabung dengan kelompok umat yang menanti dan persiapkan diri mereka. Betul sekali ya. Pertanyaan saya, kata Pak Burhan, dengan adanya berbagai kelompok-kelompok umat Islam di serata dunia, di berbagai penjuru dunia ya, dan berbagai ragam fikrah, pikiran, kelompok umat Islam yang manakah yang benar-benar tergolong dari hadis yang mengatakan matinya seorang itu tanpa mengenal imamnya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ya sederhana. Siapakah umat yang manakah yang benar-benar tergolong dari hadis yang mengatakan ya yang tidak berimam dan yang berimam. Jadi siapa saja yang beriman dengan imam yang kita sudah sebutkan tadi, ciri-cirinya sudah jelas tadinya. Berimam, tapi kan ada juga berimam tapi ciri-cirinya tidak memenuhi syarat tadinya. Contohnya apa? ISIS itu ada imamnya juga Pak Burhan, ada khalifahnya. Ya, Islamic State of apa itu? Irak dan Syria. Itu juga ada imamnya, namanya Abu Bakar Al-Baghdadi. Ya, tapi itu kan tidak bisa dilacak ke atas seperti tadi. Ya. Kelompok Mujahidin juga ada dulu imamnya. Namanya Osama bin Laden. Ya, dan sebagainya. Osama bin Laden dianggap meninggal, diganti sama yang lain. Itu tidak bisa dilacak ke atas. Yang bisa dilacak tadi ke atas tadi. Saya kira ciri-cirinya tadi jelas ke atas. Ya, jadi saya kira seperti itu. Putra Fatimah tadi disebutkan dia adalah pemimpin yang ke-12. Ini tidak ada yang memenuhi. Abu Bakar Al-Baghdadi yang keberapa? Apa hubungannya dengan Fatimah? Tidak ada. Jadi gampang sekali. Banyak yang mengaku sebagai kelompok yang berimam, tetapi imamnya tidak bisa dipertanggungjawabkan alurnya atau silsilahnya. Seperti yang disebutkan hadis-hadis yang sangat terkenal tadi. Baiklah Bapak sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf lahir dan batin atas masuknya bulan Sya'ban ini, terutama pertengahan Sya'ban. Semoga kita semuanya masuk dalam kategori hamba-hamba yang menjadi penanti setia kedatangan pemimpin terakhir, dan dengan perjuangan kita yang sedikit ini, Allah menjadikannya asbab sebagai sebab Allah mempercepat kedatangannya. Walaupun itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.